Kabar perselingkuhan aktor Andrew Andika yang dibongkar oleh sang istri Tengku Dewi Putri kian bergulir panas. Ya, Dewi membongkar perilaku miring sang suami yang acap bermain api dengan wanita lain. Mirisnya, hal itu pun dilakukan Andrew justru di saat sang istri tengah mengandung buah cinta mereka. Belakangan, publik pun kian dikejutkan lantaran Dewi kembali mengeluarkan cerita baru soal dugaan perselingkuhan sang suami. Tak tanggung-tanggung, wanita yang dinikahi Andrew pada 2017 secara terang-terangan membongkar sosok wanita yang menjadi salah satu selingkuhan aktor kelahiran Bandung 10 Juli 1987 tersebut. Dewi pun menyebut nama aktris sekaligus presenter Soraya Rashid sebagai salah satu perempuan yang diduga menjadi gula-gula sang suami. Yang tidak kalah mengejutkan, kabarnya hubungan panas antara Andrew dan Soraya ternyata sudah berlangsung sejak 2023 lalu. Lantas, bagaimanakah aksi Tengku Dewi Putri saat membongkar dugaan perselingkuhan antara sang suami dengan Soraya Rashid? Seperti apa momen romantis saat rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi masih baik-baik saja? Dan seperti apa pula potret kemesraan yang terjadi di media sosial Andrew dan Dewi yang ternyata tidak seindah di dunia nyata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum akhirnya memilih membongkar dugaan perselingkuhan sang suami ke ruang publik, Tengku Dewi Putri memang sempat memendam bara api soal rumah tangganya sendirian. Lantaran ia masih berharap rumah tangganya dengan Andrew masih bisa dipertahankan. Namun belakangan, wanita bernama lengkap Tengku Dewi Sylvia Putri Siregar itu mengaku sudah tidak kuat, sehingga ia pun memilih untuk membongkar semuanya ke ruang publik. Termasuk membongkar sosok Soraya Rashid sebagai salah satu wanita yang diduga menjadi persinggahan sesaat hasrat sang suami. Tidak ada asap jika tidak ada api. Terbongkarnya sosok Soraya Rashid bermula saat seorang netizen membocorkan kepada Dewi aksi mesra di luar batas Andrew Andika dengan Soraya Rashid di sebuah klub malam di Jakarta. Sontak, Dewi pun bergerak cepat dengan menghubungi Soraya Rashid guna mengkonfirmasi kabar tersebut. Dalam percakapan telepon itu, awalnya Soraya Rashid berusaha membantah. Namun karena terus didesak oleh Dewi, akhirnya Soraya pun mengakui jika ia pernah berciuman dengan Andrew di klub tersebut. Neng, punten. Tolong angkat teleponnya ya, ada yang mau diomongin. Tahan, sabar netizen. Gak ngerti apa yang ada di otak-otak manusia ini. Speechless aku tuh. Sambung Dewi mengomentari aksi sentuhan fisik sang suami dengan Soraya Rashid. Halo sayang. Iya. Halo. Soraya, ini kamu beneran? Mute. Halo Soraya. Ya, Halo. iya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Andrew di depan umum? Iya, betul. Yakin ya karena lagi bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku? Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana. Ya udahlah Beb, gini.
Gini beb. Aku jujur aja, mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya sayang, cantik. Tak cukup sampai di situ saja. Dewi pun kembali mencecar Soraya terkait kebenaran kabar jika Andrew pernah menginap di rumahnya. Lagi-lagi, Soraya pun sempat tidak mengakui kebenaran kabar tersebut. Namun, Soraya tidak berkutik saat Dewi mendaku diri memiliki bukti terkait hal tersebut. Ya, Soraya mengakui jika Andrew memang pernah menginap di rumahnya, namun tidak terjadi hubungan apa-apa, termasuk hubungan tidak halal di antara mereka. Ternyata emang piala bergilir dan tempat penampungan untuk artis-artis beristri yang mau selingkuh. Sindir Dewi menyoal kelakuan Soraya Rashid selama ini. Andrew di rumah kamu kan? Kenapa kak? Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Udah, mendingan jujur aja misalnya, Kak, iya maaf, soalnya Andrew gini-gini minta tolong di rumah aku cuma gini-gini. Udah, that's it. Dia di rumah kamu dari hari apa? Ya dia luntang-lantung, sempat ke manajernya juga, ke Panji, ke Mas Long, kayak gitu-gitu. Terus ke kamu berapa hari ngomong-ngomong, soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah, daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu. Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya kak? Kayak boleh. Mau nggak? Boleh. Kasih ke dia dong. Taruh aku ini. Enggak, jangan di-invite, kan dia lagi sama kamu kan? Aku lagi di lokasi kak. Oh, nggak usah, aku pikir lagi di rumah kamu. Oh. Enggak, kalau di-invite nggak bisa, kan aku blok dia. Gini, aku kan emang lagi proses cerai juga ya, Beb ya. Maksudnya, aku cuma pengen tahu, ternyata selama ini dia tuh di rumah kamu tuh berapa hari gitu loh. Jangan sampai nanti ini merembet kemana-mana, kamu yang hancur loh. Mendingan kamu jujur aja, kamu tampung dia tuh berapa hari. Jadi dari pertama itu dia chat ya di mana gitu kan, aku bilang di lokasi. Gue mau ke rumah. Hah, kenapa lagi lu gitu kan? Ada kan, ntar aku kasih kalau kamu ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani, anjir gitu kan. Ya udah ke rumah aja, di rumah ada CCTV ya, connect ke Paji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah. Akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lo tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku, kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari ya? Hari pertama, terus dia sempat ke Mas Long juga, nginep di mana gitu-gitu. Terus ya gitu deh kak, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Gak sih kak, karena sebenarnya suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Merasa berada di atas angin, Dewi pun kembali membombardir Soraya terkait jejak masa lalu sang artis yang juga sempat viral lantaran pernah terlibat hubungan panas dengan rekannya sesama pesohor yang telah beristri. Dan layaknya pesakitan, Soraya pun kembali tidak mampu mengelak terkait jejak hitam di masa lalunya itu. Soraya mengakui hal itu memang sebuah kesalahan yang justru tidak ingin diulanginya. Sabar, tenang netizen, bakal seru nih kebongkar satu-satu. Ujar Dewi menyindir jejak masa lalu sang artis. Inisial R itu.
Aku nggak mau bahas itu sih sebenarnya, cuman Enggak, kamu ini kan cantik ya, cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang gitu? Emang kamu nggak punya pacar? Susah banget emang cari jodoh yang single gitu. ya gimana ya, Kak, aku bilangnya kayak bukan semua ya, kayak ya aku pernah punya apa ya, masa lalu mungkin yang salah, bukan mungkin ya, pasti salah, masa lalu yang salah, dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak, maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Iya, tapi Makanya buktinya aku punya kamu pacar. Sebelumnya, Tengku Dewi pun juga sempat bercucuran air mata di depan Dr. Richard Lee saat mengungkapkan dugaan perselingkuhan sang suami. Ya, sambil berurai air mata, Dewi mengaku saat ini pun ia telah kehilangan momen-momen indah 12 tahun pernikahannya dengan Andrew yang dulu selalu ada buatnya. Dan seperti inilah tangis pilu Tengku Dewi Putri. Aku cuma kayak kehilangan, ya gimana sih, 11 tahun udah bareng-bareng gitu dok. Tanggapan saya ya sebagai seorang perempuan, saya kan juga merasakan gitu ya kan seperti apa, apalagi dalam keadaan hamil, otomatis kayak ada sensitif lah, harus ada suami gitu kan, ibu hamil tuh. Tapi kalau misalkan bisa diperbaiki gitu, suaminya bisa melihat ada anak kayak gitu, kemungkinan masalahnya tidak terlalu jauh ya. Kalau saya saran sih mending bersatu aja gitu. Tahu sih karena lumayan warawiri di sosial media ya gitu. Jadi ada rasa sebel dan segala macam sih gitu kan. Dengan adanya kasus itu kamu menanggapinya gimana? Kalau perihal perceraian dengan kondisi istri masih hamil, kalau secara Islam kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ikutin aja dulu secara Islamnya sampai dengan masa iddah selesai, baru dilakukan proses perceraian. Karena lagi hamil ya posisinya ya. Aku pernah sih pengalaman diselingkuhin. Tapi kalau misalkan rasanya tuh kayak sakit banget gitu sih. Mendingan ditinggalin aja sih, lebih pas ketahuan pertama kali tuh harusnya ditinggalin aja seharusnya. Nggak usah nunggu sampai berkali-kali. Menepikan aksi Tengku Dewi Putri membongkar dugaan perselingkuhan sang suami dengan Soraya Rashid. Lantas, seperti apakah momen romantis saat rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi masih baik-baik saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Dugaan perselingkuhan yang berkali-kali dilakukan oleh Andrew Andika, termasuk yang menyeret nama Soraya Rashid, membuat Dewi pun pasrah dengan nasib rumah tangganya dengan sang suami yang dibangun dengan susah payah pada 8 April 2017 lalu dan sudah dikaruniai satu orang putra. Pasalnya, Andrew pun sempat berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Tapi nyatanya justru tidak pernah berubah, bahkan semakin menjadi-jadi. Kondisi ini pun jelas sangat disayangkan lantaran sebelumnya Andrew dan Dewi sempat kompak sama-sama berjuang untuk mendapatkan buah hati pertama. Dan seperti inilah keharmonisan mereka dahulu, tepatnya di tahun 2020 silam saat berhasil memiliki calon anak pertama lewat program bayi tabung. Saya sumringah sekali karena hari ini salah satu waktu yang udah kita tunggu-tunggu juga gitu loh. Jadi memang udah 4 tahun terakhir kita menikah selama 4 tahun, dan 1 tahun terakhir ini kita mulai program untuk bayi tabung, dan alhamdulillah bayi tabungnya berhasil. nggak semudah yang mungkin orang di luar sana, banyak yang gampang diberi karunia sama Tuhan. Tapi kalau kita tuh pernah gagal dulu sampai akhirnya
kita berhasil. Ini bayi tabung yang kedua, itu embrio transfer yang kedua. Senang banget sih, kita sempat nangis juga. Iya, kita sempat. Jadi tuh sebenarnya di program yang kedua ini kita tuh takut terlalu happy gitu loh, karena pernah gagal. Jadi kita tuh takut terlalu senang-senang, karena yang pertama kita tuh udah yakin banget kalau ini bakalan berhasil karena kita masih muda, kayaknya mendukung semua. Ternyata nggak semudah itu gitu loh. Kalau memang Tuhan belum mengizinkan ya belum. Akhirnya yang di kedua ini kita berusaha untuk yaudah Bi, aku bilang gitu kan, kayak jangan happy dulu ya. Takutnya nih gagal lagi, aku kecewa. Di saat kita benar-benar pasrah, itu benar-benar kasih sama Tuhan gitu. Di kehamilan pertama Dewi pada kala itu, sebagai calon ayah dan suami yang baik, Andrew pun tampak memberikan perhatian penuh pada sang bumil. Bahkan, Andrew pun tidak ragu-ragu menuruti semua permintaan sang istri, termasuk saat Dewi ngidam makanan-makanan khas Indonesia. Bahkan saking perhatian dan khawatirnya dengan kehamilan sang istri, Andrew pun selalu sigap menggendongnya saat naik turun tangga. Aku makanan Tiap minggu. tiap hari kayaknya. Enggak, maksudnya tiap minggu pasti pengen kayak sesuatu, misalnya aku lagi pengen makan ini nih. Makanan Medan, karena aku orang Medan ya, jadi kayak makanan Medan, lontong Medan yang kayak gitu. Terus kemarin tiba-tiba pengen bubur Manado, paling sama dia minta pijet aja sih, itu wajib tiap malam. Naik turun tangga sekarang aku angkat, gendong. Dari romantisnya rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi saat mereka masih baik-baik saja, lantas benarkah kemesraan yang terjadi di media sosial ternyata tidak seindah di dunia nyata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber bisa. Semangat. Harus diakui, jika sosial media telah menjelma menjadi kamus baru dalam kehidupan. Selain mengenal dunia nyata, kita pun sekarang juga mengenal dunia maya. Bahkan, banyak sekali pengguna sosial media bisa menjadi apapun dan siapapun di dunia maya. Termasuk banyak pasangan yang memamerkan kemesraan mereka di dunia virtual ini. Meski pada kenyataannya, kemesraan tersebut adalah semu belaka, lantaran berbanding terbalik dengan kehidupan nyata mereka. Kondisi ini pula yang sepertinya terjadi pada pasangan Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri. Lantaran kemesraan yang selama ini tersaji di akun media sosial mereka ternyata tidak seindah di dunia nyata. Hal ini pun dibuktikan dengan kondisi rumah tangga Andrew dan Dewi yang kini justru berada di ujung tanduk lantaran dugaan perselingkuhan. Udah makan tadi di luar sama teman-teman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.